Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Di sini soal nomor 5 ya. Nah, 1,64 C, kemudian dibagi dengan 1 dikurang 0,6724. Ini 0,3 itu ya, 0,3276. Ya, berarti di sini 1,64 dibagi 0,3276. Itu sama dengan 5 ya, sekitar 5 C. Di sini saya lanjutin di bawahnya aja deh. Berarti kan sama dengan 5C, itu berarti 5. C-nya itu berarti 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per second. Nah, berarti di sini 5 dikali 3. Aksen sama dengan 15 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kemudian berarti di sini ininya juga diubah dong ya berarti. 15, ininya 15. Nah, kemudian berarti yang ini 350 dibagi 15. 23,3. 23,33 kali 10 pangkat minus 8. Atau sama dengan 2,33 ya. Kali 10 pangkat minus 7 detik atau second. Oke. Oke, nah ini untuk perbaikan dari soal nomor 5. Itu ya. Jadi kalian coba silahkan dihitung sendiri juga gitu. Mencoba menghitungnya sendiri gitu. Biar kesalahan yang ini ya kurang teliti gitu ya. Bisa kita minimalisir. Jangan sampai kita salah menghitungnya gitu. Itu sayang banget karena kita kan udah tahu persamaannya. Kemudian udah kita masukin nilai komponennya, cuman kurang teliti dalam menghitung, itu sayang banget gitu. Nanti kan hasilnya berbeda. Sampai di sini untuk soal nomor 5. Nah, coba kita lanjut dulu ya. Soal nomor 6. Masih ada waktu. Kita lanjut dulu. Soal nomor 6 itu capaiannya kita mampu memahami relativitas, kecepatan, momentum, dan energi. Masih sama kayak di soal nomor 5. Oke, perhatikan di sini. Massa muon adalah 207 kali massa elektron. Masa hidup rata-rata muon saat diam adalah 2,20 second. Dalam suatu percobaan, muon yang bergerak di dalam laboratorium diukur memiliki masa hidup rata-rata 6,9 apa ini? Bergerak ya. Milisecond ya. Milisecond berarti. Muon yang bergerak di dalam laboratorium. Oke. Rata-rata 6,9 milisecond. Untuk muon yang bergerak berapakah A betanya, kemudian yang B yang A itu parameter beta, kemudian yang B energi kinetik, yang C adalah P-nya, momentum ya, dalam mili elektron volt. Muon bergerak di dalam laboratorium diukur dengan masa hidup rata-rata.
Benar nggak sih ini milisecond? Kayaknya nggak. Iya. Ya, nanti coba dicek lagi ya. Kayaknya nggak yakin ini milisecond. Oke, Iya Kak, kemudian millisecond Kak. milisecond ya, benar ya. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 6. Diketahui massa muon ya. Massa dari muonnya itu M. Simbolnya M 207 kali dari massa elektron. Atau boleh juga 207 elektron gitu ya, massa dari elektronnya. Kemudian massa hidup rata-rata muon 2,20 second delta T. Masa hidup rata-rata muon 2,20 detik. Kemudian dalam suatu percobaan, muon yang bergerak di dalam laboratorium diukur memiliki masa hidup rata-rata 6,90. Ini masa hidup rata-ratanya ya. Iya benar. Waktu berarti 6,90 milisecond. Ya. Yang ditanya jelas ya. Yang A parameter beta, kalau yang B energi kinetiknya, kemudian yang C itu momentumnya. Nih, kita bahas dari yang A dulu, eh, parameter betanya ya. Tadi kan diketahui di soal waktu hidup untuk muon itu delta T-nya 2,20 sekon. Namun pada jam di laboratorium muon bergerak dengan kecepatan tinggi yang diukur, yang terukur itu masa hidup rata-ratanya 6,90 milisecond gitu. Sehingga di sini kita mau cari parameter betanya. Jadi parameter beta sama dengan akar dari 1 dikurang eh, delta T0 ya, masa hidup dari si muon, masa hidup rata-rata muon. Kemudian dibagi dengan yang ini, yang di laboratorium tadi, masa hidup rata-ratanya, yang diukur di laboratorium. Kemudian dikuadratkan. Ya berarti kita tinggal masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Akar dari 1 minus, ini masa hidup rata-rata muonnya, yang delta T0 tadi 2,20 ya, 2,20 second, kemudian dibagi dengan ini, dalam percobaan muon yang bergerak dalam laboratorium, diukur masa hidup rata-ratanya 6,90 milisecond. Oke, ini dikuadratkan. Nah, lihat di sini. Ini satuannya beda ya. Dalam satuan second, yang satunya lagi dalam satuan milisecond. Nah, ini nggak bisa langsung kita operasikan gitu. Karena satuannya nggak setara. Makanya kita harus setarakan dulu satuannya gitu ya. Di sini. Nah, berarti kita setarakan 2,20 second.
kita sama-sama ubah ke dalam second aja deh. Yang ini berarti 6 kali 90 ya. 6,9 kali 10 pangkat minus 3 ya. Minus 3 second. Berarti di sini betanya sama dengan 1 minus 2,20 second dibagi 6,90 kali 10 pangkat minus 3 second. Nah, ini dikuadratkan. Oke, berarti di sini beta sama dengan akar dari 1 dikurang, ini kita bagi dulu boleh, 2,20 dibagi 6,9. Jadi 0,3188 kali 10 pangkat 3. Ini baru dikuadratkan. Beta sama dengan akar dari 1. Ini berarti kita kuadratkan ya. 0,1016 kali 10 pangkat 6. Beta sama dengan 0, eh nggak bisa ya, nggak bisa langsung kita kurangin. Karena ini kan kita hitung dalam notasi ilmiah, kemudian yang sebelahnya itu bilangan bulat. Kita nggak bisa jadi jumlahkan. Harus sama-sama kita ubah ke dalam bilangan bulat semua. 1 dikurang 0,1016 ya. Kali, kali 10 pangkat 6. Wah, ini kenapa hasilnya negatif? Jadi kayaknya ada yang kurang tepat deh. Oke. Kalau saya lihat lagi di soalnya, ternyata ini ada kesalahan ya di sini, itu bukan dalam satuan second. Ini dalam satuan mikrosecond. Mikrosecond, kemudian ini juga mikrosecond. Ini dalam satuan mikrosecond. Kemudian yang ini juga, ini kalau kita kurangin itu kan hasilnya dia negatif. Nah ini, jadi sama-sama satuannya mikrosecond. Ya berarti di sini 2,20
dibagi 6,9. Hasilnya 0,3188. Ini dikuadratkan menjadi 0,1016. Berarti di sini akar dari 1 dikurang sama dengan 0,8983 ya. Nanti kita cari hasil nilai akar ini. Akar sama dengan 0,8983 itu 0,95 ya. 0,95 kita ambil dua angka jadi belakang koma. Itu. Ini kemudian ini untuk yang A. Sekarang yang bagian B mencari energi kinetiknya. Oke, energi kinetik nah, tadi kan parameter betanya ya, dengan beta sama dengan 0, 0, berapa? Kita buat 0,95. Nah, dapat diketahui kalau parameter betanya kita ketahui, tentu saja kita dapat mengetahui faktor Lorentz. Faktor Lorentz-nya atau gamma ya, sama dengan, ini saya tuliskan langsung aja ya, 3,136 itu. Dari mana faktor Lorentz ini? Tadi sudah kita bahas ya, untuk mencari faktor Lorentz-nya di soal nomor 3 ya, di soal nomor 3. Nah, nanti kalau kalian coba hitungnya sendiri ya untuk mencari faktor Lorentz di persamaannya. Gamma ya faktor Lorentz atau gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang beta kuadrat. Nanti kalian cek nilai untuk faktor Lorentz-nya. Ini ya pakai persamaan yang ini. Nah, kemudian untuk mencari energi kinetik. Energi kinetik atau sama dengan ya massa muonnya tadi, massa muon dikali dengan C kuadrat, kecepatan C kuadrat, kemudian dikali faktor Lorentz-nya dikurang 1. Ini untuk mencari energi kinetiknya. Nah, tadi diketahui massa muon itu 207 ya.
207 kali massa elektron. Kemudian dikali dengan C. C di sini 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian dikali dengan gamanya, gamma atau faktor Lorentz-nya 3,136, kemudian dikurang 1. Nah, sekarang kita cek massa elektron itu berapa. Coba cek dulu ya massa elektron. Oke, kita ubah dulu, kita coba dulu jadi 207, kemudian dikali massa elektronnya itu 9,109 ya, kali 10 pangkat min 31 kilogram. Ini massa elektron. Gitu. Jadi 207 kali massa elektron. Berarti 207 dikali massa elektronnya, kemudian dikali 3 kali 10 pangkat 8. Oh ya, ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, langsung aja berarti. Ya, 9 kali 10 pangkat 16. Kemudian ini berarti 2,136. Nah, ini nanti kalian hitung ya, berapa nilai energi kinetiknya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang C. Nah, ini nanti satuannya masih joule. Nah, ini masih joule. Terus nanti kan mintanya itu karena yang ditanya dalam bentuk mili elektron volt ya. Berarti nanti boleh juga yang bagian B ini dalam bentuk joule boleh. Terus supaya nanti mudah di bagian C-nya, kita ubah juga ke dalam bentuk mili elektron volt. Elektron volt maksud saya. Ke dalam elektron volt. Itu nih yang ini nanti kalian semua hasilnya joule, kemudian konversi ke dalam elektron volt. Itu 1 joule berapa elektron volt. Nanti coba di search ya, dicari itu. Nah, kalau udah elektron volt boleh juga nanti dalam bentuk mega elektron volt gitu. Nah, ini untuk yang bagian B. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Yang C itu momentum. Nah, untuk momentum itu sama dengan faktor Lorentz tadi, gamma, dikali massa dari muonnya, kemudian dikali kecepatannya. Ya, momentum. Nah, kemudian kita uraikan lagi. Jadi momentum sama dengan gamma dikali massa muon, kemudian V di sini itu adalah kecepatan dikali parameter kecepatan beta. Tuh.
Ya, di mana M dikali C ya ini. Ya, berarti di sini kita masukkan ya parameter dari faktor Lorentz-nya atau gamanya itu 3,136. Kemudian dikali dengan massa muonnya tadi 207 ya. Langsung aja ya, kan 207 kali massa elektron. Berarti langsung kita cari, langsung dikali dengan massa elektronnya 9,1109 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian dikali dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Meter per second, kemudian dikali dengan betanya 0,95. Oke, nanti ini dikaliin semua. Oke, ini dikaliin semua ya. Hasilnya berapa untuk nilai momentumnya. Oke. Ini masih dalam satuan kilogram meter per second. Kilogram meter per second. Nah, kalau kita mau ubah atau mau cari supaya momentumnya itu dalam satuan elektron volt ya, elektron volt per C, biar sama kayak di soalnya. Berarti ini kita cari nih, nanti search ya, berapa sih massa elektronnya dalam satuan elektron volt. Nah, berapa nilainya? Kemudian untuk C-nya ini biar tetap aja, tetap C, ya, gitu. Ya, kalau yang ini sama ya, parameter betanya sama dan parameter gamma gaya Lorentz apa faktor Lorentz-nya juga sama 3,136 tetap. Nanti dihitung ya untuk bagian yang C dan juga bagian yang B, bagian udah. Oke. Ini untuk soal nomor 6. Ini di jam 3 ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ya untuk kelas tutorial kita pada hari ini. Pertemuan ke-10 sudah kita bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Terakhir, sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi sebentar. Yang lain bisa dinyalakan dulu kameranya. Ini kita ambil dulu ya untuk slide yang pertama.
Oke, untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk slide yang kedua, slide yang kedua ya. Satu, dua, tiga. Oh ya, sebentar. Saya belum ngisi absen. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kelas 10 ini. Jadi hari ini pertemuan terakhir untuk kelas tutorial. Silahkan dipelajari lagi, diulangi kembali ya untuk uh, materinya yang sudah kita bahas dari awal atau dari setelah UTS, kemudian sampai pertemuan terakhir ini. Silahkan dipelajari kembali, bisa kalian pelajari lagi di rekaman tutorialnya, seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu karena saya lanjut mau ada kelas lagi gitu ya. Ini jangan lupa kalian isi absensinya ada di kolom percakapan. Silahkan diisi absensinya, diisi nama lengkapnya sesuai yang disiapkan, NIM, kemudian pertemuan ke-10 ya hari ini, dan terakhir jangan lupa diisi kesan dan pesannya selama kelas tutorial yang kalian rasain. Oke, silakan diisi ya presensinya. Oke, kalau sudah cukup kita tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipersiapkan, masih ada waktu untuk UAS Fisika Dasar 2-nya. Dipersiapkan dengan baik supaya dapat hasil yang maksimal. Ya, demikian kelas tutorial pada siang hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.